Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin kiram jami'an, melanjutkan di dalam pembahasan kita masih berkisah kemarin kita menjelaskan tentang 8 perkara bahaya atau maksiat lidah. Sekarang masuk yaitu tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang masalah al-batn, tentang masalah perut. Ya, perut ini perlu kita ketahui juga termasuk perkara yang sangat penting dan menunjang di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ibadah, di dalam kekuatan, di dalam semua karena perut. Maka dikatakan baitud da al-ma'idatu baitud da. Itu ini lambung perut ini adalah tempatnya penyakit. Makanya dengan adanya itu kan kita dianjurkan untuk berpuasa, untuk apa? Karena sumu tasihu. Berpuasa engkau maka engkau akan sehat. Nah itu. Nah, kemudian dikatakan wa ammal batnu fahfadhu ya min tanawulil haram wa syubhah. Dikatakan adapun perut, maka jagalah perut tersebut. Dari apa? Dari memakan dari perkara-perkara yang haram ataupun subhat. Ya. Jadi perkara haram jelas. Perkara subhat yang tidak jelas kehalalannya, tidak jelas keharamannya, maka tinggalkan itu semua. Ya, itu. Jadi artinya kita jangan mudah memakan atau gampang, ya, gampang untuk mengambil atau memakan sesuatu yang belum jelas kehalalan ataupun keharamannya. Ya, itu. Terus kemudian apa dikatakan? Wahrus ala thalabil halal. Maka jagalah engkau berusaha, engkau jagalah dalam apa? Mencari dari perkara-perkara yang halal. Ya, dari perkara-perkara yang halal. Kenapa? Karena mencari perkara yang halal itu adalah fardhu. Mencari perkara yang halal itu adalah perkara yang wajib. Ya, mencari perkara yang halal itu adalah perkara yang wajib. Bagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akan tetapi, faiza wajadtahu fahrus ala antaqtasira minhu ala maduna sab'i. Ya, sab'a. Jikalau engkau mendapatkan dari perkara yang halal tersebut, maka jagalah untuk apa? Untuk supaya engkau meringkas. Dari apa? Dari perkara yang kau makan ini jangan sampai kenyang. Ya, jangan sampai kenyang. Jadi makan jangan sampai kenyang. Walaupun kita sudah mendapatkan perkara yang halal, tetapi makanlah jangan sampai kenyang. Fa inna syab'a ya yugasil qalb. Ya, wa yufsidud dahni. Dikatakan adapun orang sesungguhnya kenyang itu bisa apa? Orang yang terbiasa dengan kenyang terus itu apa? Yugasil galab, yaitu bisa mengeraskan hati. Ya, bisa mengeraskan hati, menjadikan penyakit taklil ya. Untuk menjadikan kerasnya hati ataupun sakitnya hati. Penyakit hati akan bermunculan. Wa yafsidud dahan, dan bisa merusak otak. Yang dimaksud merusak otak ini apa? Dikatakan al-fatona, bisa merusak kecerdasan. Makanya ada orang ini sudah besar tapi belum dewasa. Kenapa? Karena dia selalu mengikuti daripada hawa nafsunya. Ya. Juga apa? Wa yabtilul hifdz, bisa menggugurkan daripada al-hifdz, artinya penjagaan hafalan dan lain sebagainya. Ya, orang tanggap dan lain sebagainya, itu juga karena permainan daripada otak.
Karena jangan juga banyak makan sampai kenyang. Dan juga memberatkan anggota-anggota badan. Ya, memberatkan anggota-anggota badan dari anil ibadati wal ilm. Jadi dari ibadah dan juga dari ilmu. Makanya orang yang kalau sudah selalu perutnya terisi kenyang itu ibadahnya malas. Kemudian ilmunya yang masuk itu juga lambat. Nah itu ya perlu diperhatikan itu. Tapi juga wigawe syahwat, juga menguatkan syahwat. Orang yang kenyang banyak, selalu kenyang itu syahwatnya kuat. Nah kalau sudah syahwatnya kuat, ya akhirnya untuk dia melakukan perkara-perkara yang bersifat maksiat, ya itu. Terus kemudian wayan surjunudallah wayan surjunudu syaitan, dan juga bisa menolong pasukannya syaitan. Bisa menolong pasukan syaitan. Apa pasukan syaitan? Pasukan syaitan ini banyak. Ya, pasukannya syaitan ini banyak. Yaitu dengan ad-dhalim. Mereka orang-orang yang zalim itu termasuk pasukan syaitan. Kemudian wal khianah. Termasuk pasukan syaitan ini orang yang khianat. Orang khianat itu termasuk daripada pasukan syaitan. Wal kufur. Orang yang ingkar dengan keislaman, orang yang ingkar atau kafir, itu termasuk daripada pasukannya syaitan. Kenapa? Karena yang memakmurkan ajaran syaitan itu ya mereka ini tadi, orang khianat, orang zalim, orang kufur, ya kan? Terus kemudian termasuk daripada pasukan syaitan wa tarkul hifdzil amanah, meninggalkan dari menjaga amanat. Ya, itu juga termasuk orang kalau dikasih amanat ini, ya harus dia jaga. Kalau tidak dia jaga, intabih. Makanya la imana la liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak punya amanat, tidak menjalankan amanatnya. Ya, itu tidak ada beriman. Kemudian dikatakan wan namimah, mengadu, orang yang tukang ngadu domba, itu juga termasuk pasukannya syaitan. Wan nifaq, orang yang nifaq atau munafik. Munafik ini kalau di dalam bahasa umumnya dikatakan zahirnya itu Islam tapi batinnya kufur. Itu waliyadzubillah, orang yang nifaq itu. Terus kemudian termasuk daripada pasukannya syaitan ini, yaitu wal khadi'ah, penipuan. Itu orang tukang tipu, itu termasuk daripada pasukan syaitan. Juga orang yang ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hati-hati. Ya, orang yang ragu dengan dengan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada pasukan syaitan. Ya, jadi embuskan terus ya keraguan lagi juga. Kenapa? Karena tidak punya benteng tadi. Juga orang yang selalu bertentangan atau dia melanggar daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk pasukan syaitan. Terus kemudian orang yang lalai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu juga termasuk daripada pasukan syaitan. Artinya kita harus bisa mengenal hal-hal semacam ini. Ketika kita mengenal, jangan sampai kita terjerumus di dalam perkara-perkara yang ini tadi, yang yang disebutkan ini. Ini dikatakan wasyab'u minal halali mabda'u kulli syarrin fa kaifa minal harami. Dikatakan adapun kenyang dari perkara-perkara yang halal itu adalah permulaan dari setiap kejahatan. Jadi kalau andai kata ada orang selalu kenyang dari perkara yang halal saja,
itu sudah dikatakan mabda, permulaan di dalam kejahatan, ya, permulaan daripada kejahatan. Kalau tidak dia stop, artinya kebiasaan dia selalu mengikuti keinginannya untuk supaya kenyang terus, maka dia suatu saat akan melakukan daripada perkara kejahatannya tadi itu, karena menguatkan syahwat, karena malas orang untuk ibadah, malas untuk taklim. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya apa? Pasukan-pasukan syaitan itu dekat dia, kemudian dia masuk dalam bagian itu tadi. Sehingga apa? Kejahatan apa yang dia tidak lakukan, pasti dia akan lakukan. Yaitu kan, fakaifa minal haram. Bagaimana kalau itu kenyangnya dari perkara yang haram? Makanya tapi hati-hati orang yang tumbuh, ya, orang yang tumbuh dari perkara yang haram, ya, orang yang tumbuh dari perkara yang haram dikatakan wanaru aulabi, ya, mana bata bil haram fanaru aulabi. Orang yang tumbuh, barang siapa yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka itu lebih pantas baginya. Tetapi bagi ini adalah perkara-perkara semacam ini adalah perkara yang untuk dijadikan renungan. Dijadikan renungan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ini selalu meminta hambanya untuk kembali. Dengan apa? Dengan rahmatnya, ya, dengan barokahnya, dengan maghfirahnya, selalu diminta untuk kembali. Kenapa? Kalau sudah kembali, selesai udah. Ada ibu kamalah dan bala. Orang yang taubat itu seperti orang tidak punya dosa. Yang penting jangan putus asa, udah itu aja. Tetapi adalah yang disampaikan di semacam ini adalah cuman ultimatum daripada syariat. Ini batasan-batasan yang engkau harus lakukan. Karena kalau engkau melakukan hal ini dampaknya semacam ini. Engkau melakukan hal ini dampaknya semacam ini. Insyaallah jadi manfaat buat kita, lana walakum walil hadirin ajmain bil qabul wal iqbal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamin bil afiyah salam hakikna bi taqwa istiqamah wa Allahumma barik lana wa lana wa lana durah wa fikum la ta'ati warzuqna bi rahmatika Allahumma barik lana wa rabbina al-amin wa pada seluruh kita tidak bisa kurang sedikit masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali muhibbina wali talamin alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.